senja bersambut untuk habiskan hari. Saat penat dan lelah menghampiri, sore-sore riangkan hati. Sejuta canda segarkan hari. 100% musik Indonesia. 88,7 FM iRadio. Santai dulu brother and sister, sambil muter-muter, enaknya dengerin sore-sore biar segar. Permisi bapak-bapak ibu-ibu, permisi ya, saya mau ngamen ya. Aku tak mau hidupku ini di madu. Aku tak mau hidupku ini tanpamu. Isi om, ngamennya udah mau mulai. Ngamen, ngomongin artis, musik, and yang lain. Segera dimulai. iRadio Jogja 88,7 FM 100% musik Indonesia. Yang suka buat TikTok, yang suka buat Reels, ini pasti sangat familiar gitu kan dengan sesuatu di Jogja. Terbawa lah, jadi jelek ya koyang. Iya ya. Saya agak shock loh. Tiba-tiba ada suara-suara itu loh. Maaf. Tadi padahal udah diputerin ya di awal ya. Itu bukan sesuatu di Jogja itu. Apa itu? Sesuatu di lapas. Serem ya. Jatuhnya bukan di Jogja. Tadi kan kita udah muterin nih sesuatu di Jogja versi cewek. Betul. Nah, saya tuh awal itu sempat wondering ini siapa yang nyanyi, karena kan memang penyanyi aslinya si Aditya Sofyan itu udah lama banget ya, zamanku SMA lah. Aku tahu zamanku SMA, terus dia ngeluarin sesuatu di Jogja. Habis itu ada nih keluar versi ceweknya yang lebih bikin gerus. Betul. Ya, kayak kalau orang udah pernah tinggal di Jogja itu, misal ngerantau terus pulang ke daerah asalnya, kalau dengerin sesuatu di Jogja versi si cewek ini pasti akan nangis. Feel-nya tuh dapat banget ya. Iya, kayak mana suaranya tuh unik. Itu loh. Bisa dibedain sama yang lain. Itu loh. Apalagi sama suaranya Grace. Betul. Jauh ya. Jauh. Itu ya 10.000 lah. Boleh lah. Nah itu sepadan emang 10.000 emang sepadan sih, bener Jauh sih. banget. Sampai siapa akhirnya, sih tadi? Nah itu sampai akhirnya saya cari-cari siapa nih yang nyanyi gitu Iya. kan. Ya ternyata emang orang yang di Jogja, emang orang Jogja yang tinggalnya di Jogja. Dan kita datangkan penyanyinya. Langsung. Oh ini nggak gimmick ya ternyata Nggak, ya. nggak. Biasanya kan kita ada tuh Nah, orang yang datang Agnes Marhilo. Iya bukan. Gimmick gitu ya kan. Tapi Beneran kalau kali ini ini. kita datangin langsung listeners yang ternyata nggak cuman nge-cover lagu sesuatu di Jogja, tapi beliau ini bukan sembarang beliau. Lagunya udah banyak. Betul banget. Bahkan katanya sih nyanyi itu udah dari tahun 2018. Oh, Panggungnya di mana? 250.000. Aduh, risetnya terlalu dalam Bunda ya. Loh, bagus. Kemarin hampir sama ini di Prambanan Jazz juga tuh. Oh ya. Terus coba dah ntar tanya-tanya deh ya. Kita langsung aja langsung tanya boleh. sama orangnya yang sudah hadir di sini yang saya kira ini angkatan 2018 ternyata. Miss Sasia. Halo. Halo. Akhirnya kita kedatangan tamu yang cewek, cantik, Betul. menyenangkan. Betul. Suaranya bagus. Betul. Dan bahkan itu tadi aku kira Miti ini lebih muda dari angkatanmu. Mohon maaf nih ya. Oke, ya. Lebih muda dari angkatanmu. Terima Ternyata kasih. ternyata dia seangkatan sama saya. Memang kelahirannya kita tuh emang imut-imut ya. Iya, betul. Ada temen. Iya lagi. Sekarang aku jadi minoritas ya di sini ya. Biasanya aku menjadi mayoritas Gen Z loh. Sekarang saya yang minoritas. Ini adalah millennials yang bertemu Gen. Tapi serius, tadi kita sebelum on air nih, misalnya kita ngobrol sama Miti, ternyata bener ya, udah nyanyi dari 2018. 2018. Terus aku malah ngerasa aku telat lagi nyanyinya. Loh, Aku ngerasa kayak kalau misalnya orang-orang gitu ngobrol gitu kan, ditanyain udah dari kapan nyanyi, kamu kecil aku sering dipaksa mamaku buat lomba gitu kan, rata-rata kan kayak gitu. Iya kecil tuh aku sering ikut lomba, terus aku seru banget gitu kan. Nah aku ngerasa aku baru 2018 jadi ngerasa kayak telat. Tapi mohon maaf nih, 2018 itu udah 6 tahun yang lalu ya. itu udah lama banget ya. Ya kalau ditanya sekarang udah lama ya. Tapi waktu itu aku ngerasa kok aku telat ya, tahu kalau aku bisa nyanyi gitu. Tapi lah ini lucu nih, telat baru tahu nyanyi tahun 2008, bisa nyanyi Iya, 2018. aku dari kecil ngapain?
kecil tuh ya aku seru aja menjalani hidup ya jalanin aja gitu. Berarti awal mulanya gimana tuh? Itu gara-gara jadi gini, mama papaku sering beberapa kali ngomong gitu, kayaknya kamu bisa nyanyi lah gitu. Tapi aku malu karena menurutku suaraku cempreng banget kan. Frekuensinya tuh kadang-kadang kayak ih berisik banget sih gitu. Sama kok. Kayak kalau aku nyanyi tuh ya yang aku tahu kan waktu itu waktu kecil aku remaja gitu. Aku tahu ya lagu-lagunya Agnes Monica gitu-gitu kan yang powerful kan. Nah, aku ngerasa pas aku nyanyiin tuh kok jadi jelek lagunya pas aku nyanyiin gitu waktu itu ya. Karena aku belum ngerti ada namanya karakter, ada namanya khas gitu. Nah, pas aku ke Jogja, aku ketemu teman-teman, kenalan sama orang-orang baru. Ada beberapa orang yang kayak bilang kamu bisa nyanyi deh kayaknya gitu. Tapi aku masih enggak gitu. Nah, ada satu temanku ini yang isinya nyanyi-nyanyi gitu, dan dia ngajakin aku, mau nggak Miti nyanyi iseng-iseng aja gitu. Ya udah aku cobain lah. Hidup sekali ini masa nggak nyoba gitu kan. Bener. Itu aja aku nggak bilang siapa-siapa, mama papaku aja nggak tahu. Gara-gara aku malu, aku takut diceng-cengin tuh loh. Terus dirilis Agustus. Itu aku nyanyiin lagunya Stars and Rabbit, Man Upon the Hill. Cover ya? Cover, karena kan aku belum punya lagu ya. Terus abis itu ya udah nyanyi. Pas dipublish ternyata ada orang yang emang seneng suara yang aneh begini ya. Waktu itu anakku pemikirannya kan masih lugu banget gitu. Aku mikirnya suaraku aneh, cempreng, jelek gitu. Nah, setelah aku tahu memang adalah orang-orang yang selera suaranya dia seneng dengerin yang berbeda gitu. Ya udah, abis itu semakin aku jalanin makin serius ternyata. Kan tadinya aku nggak punya cita-cita, jujur aja nih. Kalau ditanyain kan Emang slow living banget ya? iya, kayak jalani aja hidup. Emang cocok di Jogja sih. Hidup cuman gara-gara aku hidup ini Lost. jalanin aja guys. Kalau orang Jogja bilang lost ya. Ini mah lost ya. Terus itu aku lihat mama papaku jago jualan ya, pedagang yang lancar gitu, pengusaha sih kayaknya gitu. Tapi ya udah, aku nggak punya ambisi karena ya aku jalanin aja hidupnya. Nah, pas di Jogja ketemu teman-teman itu, terus habis itu makin lama aku nyanyi, aku baru kayaknya ada musik nih kayaknya di darahku gitu, di diriku maksudnya, di diriku. Akhirnya aku jadi penasaran untuk lebih serius lagi. Nah, pas 2022 aku sampai di tahun 2022 aku kan belum bisa nulis lagu tuh. Aku untungnya aku terima kasih banget buat teman-temanku yang ngizinin aku nyanyiin lagu-lagunya mereka gitu ya. Nah, tapi sembari itu berjalan, aku sambil punya keresahan juga. Bukan yang kayak gini yang aku mau lagu-lagunya, tapi aku mau yang kayak mana ya? Karena aku nggak ngerti kan. Setelah di tahun 2022 ini aku cerita nggak apa ya? Emang harus. Itu maksudnya kepanjangan gitu. harus ini harus. Terus habis itu di 2022 itu ya tahu sendiri kan, merantau. Kan punya teman-teman lah ya di sini gitu, di Jogja. Tapi pada akhirnya beberapa tahun kemudian kan pada pulang lah, pada nikah atau lanjut sekolah lagi, makin sibuk dan ketemu hidup masing-masing gitu. Akhirnya di 2022 itu aku mulai kerasa tuh satu-satu temanku hilang gitu. Tinggal sendiri aku gitu. Aku gak punya teman lagi. Secara nggak sadar tuh kita tuh saling meninggalkan gitu loh. Betul. Aku ditinggalin, aku juga ninggalin. Bener. Kita sama-sama punya kesibukan masing-masing kan. Akhirnya tuh ya ke aku, akhirnya kita jadi secara nggak sengaja akhirnya jadi renggang gitu. Akhirnya jadi jauh. Akhirnya aku ngerasa sendiri. Aku ngerasa hidup ini ya ternyata benar ya. Dulu tuh aku pikirnya kita bakal temenan sampai tua gitu. Aku bakal selalu di samping teman-temanku. Ternyata ya begini gitu kan. Abis itu ya nenekku kan orang yang dekat banget sama aku gitu. Beliau juga kemarin itu berpulang, jadi kayak banyak lah campur aduk kan perasaanku gitu. Terus habis itu aku sadar juga aku jauh dari orang tua, pengen ngeluh, pengen ngeliatin orang tuaku kalau aku bisa sukses di perantauan gitu. Jadi campur aduk banget kan perasaan. Akhirnya muncullah keresahan itu yang
itu mungkin itu yang bikin aku kepantik untuk nulis ya. Ini nulis, aku juga kaget tiba-tiba bisa nulis lagu gitu. Nah setelah muncul 1-2 lagu nyanyi gitu, aku serius nih menjadi musisi gitu. Gitu. Keren. Itu 2022. 2022 aku waktu itu udah punya program ya buat bikin rilis album dengan lagu-lagu yang sudah aku rilis kemarin buat aku jadiin kompilasi. Akhirnya kita kelarin dulu itu, habis itu baru aku mencoba memperkenalkan diriku yang sebenarnya gitu. Gitu. Berarti dari jangka waktu 2018 ke 2022 selama nyanyi ataupun juga ngerilis itu masih bawain lagu-lagunya orang. Iya betul. Nge-cover gitu ya. Bukan sih. Atau jadi tapi ini lucu loh, maksudnya Apa? dia merasa awalnya Miti merasa kalau enggak deh, kayaknya nggak bisa nyanyi deh. Tapi diajak sama temennya, tahu-tahu bisa nyanyi Man Upon a Hill yang itu susah banget lagunya. Betul. Dan tuh. Berarti kan kamu harusnya sadar kalau kamu itu tidak buta nada dong. iya sih kan karena jujur aja aku nggak punya lingkungan musik. Lingkungan musisi itu nggak ada, lingkungan yang serius di musik juga nggak ada gitu, nggak ada kenalan. Tapi jadi suka dengerin musik. Aku sempat ada di fase dimana tidur tuh nggak bisa nggak dengerin musik. Aku suka banget musik, aku suka banget nyanyi di kamar mandi gitu. Tapi aku nggak suka dengerin suaraku. Jadi aku itu juga mungkin yang bikin aku nggak berusaha mencari tahu atau nyari kenalan yang ada di dunia musik gitu, atau nyari temen yang berkecimpung di dunia musik gitu. Kayaknya gitu ya. Sampai akhirnya ketemu sama teman-temanku yang ngajakin iseng itu. Ternyata jadi jalannya menemukan passionnya sebagai seorang musisi. Iya, berarti sejauh ini total udah ada berapa single, album? Nah, aku udah punya 1 album kemarin, itu album kompilasi sih sebutannya, karena lagu-lagu yang udah dirilis kita jadiin album gitu. Itu adalah bentuk apa ya sebenarnya? Karena tadinya aku nggak mau ngalbum itu, karena aku udah nggak sabar kan. Aku akhirnya ngerasa aku bisa nulis lagu, aku pengen banget cepet-cepet rilis gitu kan lagu-lagunya. Tapi setelah aku ngobrol lagi sama tim, aku ngerasa aku harus mensyukuri lagi, aku harus merayakan lagu-lagu yang teman-temanku bolehin aku buat nyanyiin, karena mungkin masih lama lagi aku bakal balik untuk nyanyiin lagu orang lagi gitu, karena aku mungkin bakal excited sama lagu tulisanku dulu gitu kan. Akhirnya ya udah deh, kita rayain tulisan-tulisan temanku ini, lagu-lagu yang teman-temanku bolehin aku nyanyiin untuk jadiin album gitu. Nah, pas albumnya mau rilis itu kan tahun 2023 bulan Oktober tanggal 27. Itu isinya tadinya 9 lagu. Itu tulisan teman-temanku semua. Nah, tapi di saat itu berjalan udah bentar banget lagi mau rilis, itu bulan September, aku inget banget. Aku kepikiran gitu, sayang banget kalau album ini aku nggak ngerasa ada akunya gitu. Nggak ada akunya. Jadi aku itu beberapa hari aku kayak resah gitu kan. Pengen banget ada akunya biar aku gimana ya, seneng gitu ngebawainnya gitu kan. Karena jujur aja di album sebelumnya itu lagunya putus cinta semua kan. Nah, aku merasa lagi nggak relate sama aku. Lagi nggak relate. Jadi aku bingung gitu, setiap kalau mau bawain lagunya aku harus berandai-andai ketika putus cinta gitu kan. Ya udah, aku ngobrol sama timku, aku mau masukin 1 lagu gitu. Tapi bentar, aku mau nyari dulu nih, nggak tahu lagunya agak apa gitu. Belum ada. Belum ada. Terus tiba-tiba padahal di awal tahun itu aku pengen banget nulisin lagu buat mamaku, tapi tak bisa-bisa. Yang muncul tuh selalu alay mampus gitu loh. Kayak kau adalah yang terbaik gitu. So, kayak nggak mau. semua orang udah tahu kalau orang tuanya adalah yang terbaik gitu kan. Jadi nggak perlu aku bilang lagi itu. Jadi lama lah aku. Tiba-tiba nggak tahu kenapa aku nemu 1 lirik yang aku ngerasa yang lain boleh hilang asal kau jangan. Mamaku banget gitu. Aku ngerasa kalimat itu tuh sangat mewakili mamaku di mataku gitu. Akhirnya aku punya lagu gitu, please banget bisa dimasukin, bisa nggak 10 lagu, aku bilang gitu. Bentar lagi ini kita mau rilis loh, kata timku kan. Nggak keburu nih, tolonglah please, aku bilang kita buru-buruin. Jadi total cuma 2 minggu kita produksi lagu itu, dari pra sampai pasca berarti. Aku kacau lah waktu itu kita. Akhirnya yang tadinya mau rilis September jadi rilis Oktober. Gitu. 1 bulan mundur dikit nggak apa-apa lah ya. Itu berarti di single yang lain boleh hilang asal kau jangan. Ya, itu masuk di album yang sebelumnya. Itu untuk mama ya. Itu untuk mamaku. Begitu.
Tapi memang kalau penyanyi tuh gitu ya. Ketika kita maksain buat pengen nulis lagu yang keluar kata-katanya cringe, ya kan? Iya kan kayak apa nih? Iya. Tapi begitu kayak nggak usah dipaksakan itu muncul tiba-tiba jadinya oke banget. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Keren, keren loh. Kita baru ketemu musisi yang kayak gini tuh baru ini ya kayaknya. Yang nggak jelas. Gak, maksudnya yang unik gitu kan. Dari satu karakter suaranya, terus perjalanan bermusiknya gitu kan, sampai pada akhirnya dari ngebawain lagu yang ditulis sama orang-orang, terus bisa ngerilis lagu sendiri gitu. Nah, sebenarnya yang agak sedikit bikin aku penasaran dari tadi adalah Miti ini kan bukan orang Jogja asli ya. Tadi betul. Kita udah ngobrol orang Sulawesi yang ngerantau ke Jogja dari tahun 2013. Betul. Dan tidak ada basic dunia musik sama sekali. Iya, sama sekali lagi. Sama sekali nggak punya musik. Ini yang dari tadi disebut temen-temen itu tuh sebenarnya siapa? Temen-temen yang gini, gimana? Waktu aku akhirnya rutin untuk nge-cover lagu, akhirnya kan aku membentuk tim ya. Oke. Punya tim untuk produksiannya. Terus habis itu ada manajerku yang ngenalin aku dengan temennya dia, namanya Sasi Kirono. Oke. Kamu masih tahu. Nah, dikenalin ke Mas Sasi, akhirnya Mas Sasi jadi bagian dari Miti Zasia untuk memproduksi musikku gitu. Ya, akhirnya kan dari situ kita nemu kenalan gitu yang bisa nulisin lagu. Akhirnya aku rilis lagu-lagu yang ditulisin teman-temanku itu. Begitu, Grace. Itu karena berarti semesta mendukung banget ya. Iya, alhamdulillah lagi. Ya mungkin semesta bilang, kasihan nih bocah kayak cita-cita gitu ya. Kita kasih aja lah yang ini gitu. Karena kan Miti kan kuliahnya psikologi. Iya. Anak psikologi itu kan gak mungkin nulis lagu dong gitu. Karena apalagi dengan anak rantau yang mungkin di Jogja masih temennya masih sedih. Yang ada malah nulisin masalah orang. Bener lagi. Betul. Seru banget listeners, ternyata kalau memang walaupun kita mungkin ngerasa nggak punya, ini bukan ya, kayaknya bukan jalanku. Kalau itu jalannya tuh dikasih loh. Iya. Ya kan? Betul. Itu kan kayak dikasih. Emang kalau ya takdir ya begitulah ya. Betul. Dan sampai akhirnya sekarang nih di titik ini udah ada satu album dan rilis lagi satu single. Iya, sekarang aku kan mau rilis album ini ya. Kedua album ya, kedua. Betul. Yang aku ceritain tadi yang aku tulis tahun 2022 itu. Akhirnya aku dikasih kesempatan untuk merilis album yang aku tulis itu bulan depan, teman-teman. Bulan depan, iya, gak sabar banget. Padahal bulan depan tinggal 7 hari lagi. Iya, betul. 7 hari lagi udah bulan depan. Ya, tapi enggak tanggal 1 juga. Baik. Tidak tanggal 1 juga, BTW ya. Oke, bulan depan berarti. Insya Allah ya, mudah-mudahan nggak mundur lagi karena aku ya mungkin itu ya kelebihannya musisi, bukan kelebihannya, keunikan musisi tuh juga ada tiba-tiba muncul ide baru dan kadang-kadang tuh ada musisi yang ngotot gitu pengen diselipin yang ini gitu. Iya benar. Karena ini baru kejadian banget 2 minggu lalu aku ngerasa aku pengen nambahin ini di album. Astaga, bentar lagi kita harus submit. Please banget aku pengen. Ya udah diturutin gitu. Nah, karena soalnya itu masuknya ke timing juga ya kalau musisi ya. Bener. Karena kan sekarang tuh musisi juga bukan cuman, aku nggak tahu ini benar atau enggak dan orang-orang seneng dengernya atau enggak, tapi aku merasa musisi sekarang juga harus pinter-pinter juga kan mempromokan karyanya. Karena banyak banget sekarang yang punya lagu. Bahkan bukan penyanyi aja bisa rilis lagu gitu kan. Nah, kita tuh harus gimana caranya bisa membawa lagu kita ini untuk didengarkan orang, untuk jadi menu yang bisa dia dengerin juga gitu. Lagu yang bisa dia dengerin juga. Makanya itu kenapa harus ada waktunya, harus ada plannya. Begitu. Oke, album kedua ini berarti ada berapa lagu? Ada 15 lagu. Wow, lebih banyak dari yang ini ditulis pertama. dari 2022. Karena aku balas dendam ya. Aku pengen banget dari tahun kemarin itu pengen rilis, tapi kayak sabar. Aku juga bersyukur kenapa timku itu sangat pintar dalam menangani kesabaranku gitu ya. Yang suka tantrum ya. Yang suka tantrum ini kayak apa-apa nggak sabar gitu. Akhirnya kan mungkin kalau aku paksain rilis tahun-tahun kemarin itu ya nggak semaksimal hari ini mungkin gitu. Betul. Nah, berarti dari album pertama terus akhirnya mungkin di situ juga belajar buat berproses menulis lagu sendiri gitu ya sebelumnya membawakan lagu-lagu orang. Nah, kita kan semua tahu kalau
pada akhirnya Miti ini boom itu karena ngecover si Sesuatu di Jogja. Itu tahun lalu ya, benar ya? Atau tahun Bukan, ini? itu 2018 2000 ya, di TikTok 2019. ya 2019 kan. Terus dipakai ya di TikTok yang mulai rame banget itu kan Itu kayak 2020-an sampai sekarang. Covid. Betul. Pas Covid. Jadi itu random juga sih. Ini yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok milihnya lagu itu? Waktu itu aku ingat banget, bentar lagi adalah ulang tahun Jogja. Oke. 7 Oktober. Nah, beberapa hari sebelum aku pengen posting buat ulang tahun Jogja. Aku pengen cover lagu Jogja. Ya udah aku cari lagu apa ya yang Jogja. Aku seneng yang ini gitu. Ya udah aku nyanyiin Sesuatu di Jogja gitu. Nah, pas upload, ya udah upload aja gitu Di YouTube ya itu ya. Tapi belum yang banyak banget yang dengerin waktu itu. Viralnya gara-gara pas aku upload di TikTok. Aku upload di TikTok setelah pandemi. Lagi pandemi. Itu pertengahan tahun 2020. Gitu. Terus mungkin karena orang semuanya pada di rumah ya. Mau nggak mau pegang HP ya. Betul. Ya udah tiba-tiba rame aja. Lagu itu gitu. Terus baik banget Mas Aditya Sofyan. Terima kasih banyak Mas. Karena berkenan untuk lagu Sesuatu di Jogja ini dirilis resmi jadi versi aku gitu. Jadi makanya aku kemana-mana ya tetap aku nyanyiin juga karena aku merasa aku dikasih boleh sama Mas Aditya Sofyan untuk merasa ini juga lagu kamu kok, silakan nyanyiin gitu. Betul. Karena kan Gitu. sebenarnya kalau versinya Aditya Sofyan itu kan rilisnya 2017. Iya. Benar ya? Sekitar 2017 kan waktu itu. Terus kemudian waktu dibawain Miti lagi, orang-orang jadi tahu kalau ternyata sebenarnya ini ada penyanyi aslinya. Walau ketika dibawain sama Miti emang feelsnya beda sih. Vibes-nya tuh beda banget. Yang satu memang karena mungkin Mas Adit kan dengan dengan apa ya, Musiknya dia, musiknya dia kedengerannya kalau yang dengerin cewek tuh romantis banget gitu kan. Ketika dibawain sama Miti itu semua orang kayak langsung terenyuh gitu kan. bisa nih kita di Jogja aja gitu ya. Ini bagus banget. Dan berarti ketika nge-cover itu memang belum permit dulu ke Mas Adit ya kalau nge-cover aja gitu atau waktu sudah? Itu setahu aku sih, aku sebelum cover selalu timku minta izin. Oke. Untuk Mas Aditya Sofyan ini aku kurang ingat waktu itu gimana prosesnya. Ini adalah untuk ulang tahun Jogja. Waktu itu. Yang listeners kalau misalnya Anda juga pengen jadi musisi, yang paling penting adalah ketika mau nge-cover itu harus izin dulu. Setuju. Sama yang punya lagu aslinya. Betul. Ini keren loh. Perjalanannya ternyata nggak disangka ya. Bener-bener kayak alamat dukung banget gitu. Kayak tahu gue teh bulat dadakan. Oke, terus akhirnya di paling baru ini ngeluarin satu single baru, judulnya adalah Tolak Ukur. Ini berarti single ke berapa tuh kalau dari 15 lagu itu? Single kedua menuju album. Single kedua menuju album. Yang pertama judulnya Pada Akhirnya Berkawan Berlalu. Karena itu perasaan pertama yang bikin aku akhirnya menulis lagu. Di tahun 2022. Oke. Tolak Ukur ini single kedua, ceritanya tentang kalau ditanyain lagu Tolak Ukur ini, aku selalu bilang lagu Tolak Ukur ini adalah lagu marahku sih. Gara-gara isinya tuh emang emosi gitu. Aku muak, aku capek banget dengan aturan-aturan dan batasan-batasan yang ada gitu. Ya kita perempuan tahu lah ya. Betul. Apalagi kalau kita merantau gitu ya, bintang, pulang itu. Emang minoritas aku di sini. Pulang tuh kayak kita tuh harus mengupdate kehidupan yang harusnya setiap tahun harus lebih berkembang dan sukses gitu. Rasanya selalu ada tuntutan-tuntutan pertanyaan itu yang kadang tuh aku ngerasa kok aku diserang ya gitu. Ya biasalah kayak tuh sampai aku ngeluarin biasalah karena ini jadi kebiasaan gitu ya. Jadi dinormalisasikan. Kayak ditanyain kapan nikah? Udah umur segini kok belum nikah sih? Ih, cewek tuh nggak boleh banyak milih. Pak, Bu, mohon maaf, nggak lihat berita tuh banyak KDRT. Itu gara-gara nggak banyak milih tuh. Kenapa sih harus orang kalau sendiri tuh kenapa harus diobrak-abrik di komen-komen gitu loh? Harus sama dengan standarnya dia gitu. Sedangkan kan kita punya pemikiran, punya mimpi, punya cita-cita, tujuan yang beda-beda gitu. Kenapa sih nggak kasih bebas semua orang menentukan apa yang dia mau gitu? Dan di lagu Tolak Ukur ini aku pesan itu, aku pengen orang-orang tahu bahwa aku adalah orang yang paling berhak menentukan apa yang aku mau gitu. Oke. Karena aku juga akan sangat-sangat
membiarkan kamu menjadi apa yang kamu mau gitu. Selama itu bikin kamu senang, selama bikin kamu bahagia, kamu nyaman jalaninnya. Sama, kenapa harus aku ditanya-tanyain gitu. Sedangkan aku juga lagi berproses nih. Gitu. Keren, dari marah aja bisa jadi lagu. Apalagi kita kan udah mau kepala 3 ya. Iya. Cewek-cewek mau kepala 3 ini tuh memang sedang di fase kayak ini bisa nggak gue sendirian aja, nggak usah punya temen gitu, nggak usah ketemu orang gitu kan, kayak pergi lo semua gitu kalau cuma mau komplain gitu kan. Aku tuh pernah tahu pas pulang tuh ketemu ada nih ibu-ibu gitu terus Titi sekarang nyanyi ya. Iya. Oh, kok aku gak pernah lihat di TV ya? Lah, Aduh. Iya, belum, doain aja lah gitu. Aku juga bisa nyanyi loh, suaranya bagus, tapi gak aku bolehin, nanti masa tuanya gak terjamin. Lalu aku gimana dong? Aku harus merespon ini dengan apa gitu. itu beneran serius ngomong gitu? Iya, Wow, ada ya ternyata ya. banyak. Wow. Makanya kenapa aku sampai muak banget pengen bikin. Itu aku sering banget, dan kadang-kadang tadinya aku selalu menetralkan hatiku dengan kalimat dia nggak bermaksud, dia cuma basa-basi. Tapi kan lama-lama numpuk ya di hati itu numpuk. Akhirnya bikin aku kayak setiap mau pulang, aku udah tahu aku bakal ketemu banyak orang. Akhirnya aku harus mempersiapkan mental yang anggap aja nggak denger gitu, atau enggak pas ketemu mukanya aku langsung di hatiku langsung ntar lagi dia nanya nih. Akhirnya kan jadi hatiku jadi busuk gitu. Betul. Hatiku jadi suuzon gitu. Dan aku nggak mau aku ngebawa perasaan ini setiap aku mudik, setiap aku pulang. Bahkan ini juga pernah bawa ketemu teman gitu, dan pertanyaannya menurutku nyelekit yang kadang-kadang menurutku bisa lagi dia nggak nanyain itu gitu. Nah pas pulang aku kayak aku nggak mau lagi maksain diriku untuk pura-pura nyaman gitu. Kalau aku ditanyain sesuatu yang aku nggak suka, aku bakal bilang gitu. Nah setelah itu aku ditanyain kan, Miti kapan pulang? Ada kabar baik nggak ini? Ada kalimat yang aku nggak tega juga bilang di sini. Yang pasti ada kalimat yang menurutku aku nggak suka dengarnya. Ya udah aku langsung bilang, aku nggak suka lagi ditanyain itu. Setelah itu aku pulang yang kemarin mudik, Aman. Tenang loh. Akhirnya ya aku pengen bilang juga ke teman-teman iRadio, mungkin besok-besok kalau memang kalian nggak nyaman dengerin pertanyaan yang kalian nggak suka, bisa kok kalian bilang gitu. Kalian tetap sopan, dia juga gitu. Tapi tolong bilang sama ibunya tadi ya, Bu, TV-nya dijual aja. Buang lu ke Facebook. Balik ke Facebook aja, nggak usah ngomongin orang. Keselnya Nggak sampai usah sini. nanyain TV ya. TV-nya dijual aja, tolong ya, mainan Facebook aja. Sono nge-live sono. Ada lagi. Tolak ukur nih tentang kemarahan sebenarnya, kemuakan, makanya maaf banget kalau dari tadi aku ngejelasin ada kalimat-kalimat atau hal-hal yang terlalu sensitif. Maaf banget, karena aku memang setiap kalau ditanyain lagu Tolak Ukur ini, aku selalu berusaha untuk nahan emosiku karena selalu kebawa gitu emosi ya teman-teman. Gak apa-apa. Dan ini berarti jadi bukti yang kalau tadi ceritanya, aduh kok ceritanya tentang patah hati semua. Nah ini nulis sendiri, ternyata buktinya dapat feelnya ya. Iya. Sampai ke ceritanya. Karena memang sebuah lagu yang menurutku bagus gitu ya, ketika nanti akan dirilis itu adalah lagu yang sebenarnya punya storytelling harusnya gitu, yang punya ceritanya tentang si penyanyi itu sendiri. Aku kayak setuju. gitu. Itu pasti ada feel-nya. Berarti dulu nulis Tolak Ukur ini berapa lama prosesnya? Untuk liriknya sih aku nulisnya kayaknya 3 hari waktu itu. Tapi setelah itu kan ada penyempurnaan lirik, udah dibikin musiknya, terus aku ngerasain kecocokan dari lirik dan musiknya. Ya ini ada beberapa kata yang aku cari lebih lembut, lebih enak lirik doang. Tapi kalau keseluruhan waktu itu jadinya 3 hari. Oke, nulis sendiri 2 atau 3 hari gitu. Terus ngerjainnya Masih Abes namanya. Oke. Full di Jogja semua. Jogja semuanya. Berarti Miti kalau misalnya lagi proses produksi dari pra sampai pasca semuanya full di Jogja. Kalau lagu Tolak Ukur ini produksi musiknya itu di Jogja, dan lagu-lagu yang lain juga di Jogja. Rekaman vokalnya aku kemarin di Jakarta di tempatnya Mbak Endah Resa. Oke. Ini kabarnya juga ngerjainnya sama idola. Iya, sama Yang Mbak mana Endah. tuh? Mbak Yang disebut tuh. Iya. Iya, ini aku juga selalu hatiku tuh selalu gitu kalau mau bilang ini gitu. Jadi aku pertama kali wajar kok suaraku kayak begini gitu, gara-gara nontonin Mbak Endah manggung. Waktu itu niatku adalah nonton Silon Seven. Dan sebelum Silon Seven naik panggung itu Endah Resa dulu. Itu waktu itu aku belum tahu sama sekali. Pas aku nonton, gila suaranya lucu banget. Dan semua aku gitu, astaga.
mau nyanyi antara 2014 atau 2015. Tapi aku nggak punya lingkungan nyanyi gitu. Jadi ya udah aku sekedar kayak ada kok yang dengerin lagu dengan suara yang kayak gitu ya. Unik banget suaranya. Bisa laguku di direct vokalnya sama Mbak Endah ya. Seneng banget lah. Terus pas rekaman itu Mbak Endah bilang, nanti backing vokalnya aku yang isi ya gitu. Oke, oh my god, suaranya Endah Widyastuti akan abadi di karyaku gitu. Gitu, seneng banget. Keren banget. Iya. Ini mulus banget loh. Makanya ini kayaknya dari tadi ceritanya seneng banget ya. Keren banget Ini kan karena aku ceritainnya yang enak-enak, yang gak enak. Aku nggak mau melukai hati orang-orang yang pernah lukain aku. Jadi ya udah, kita nggak usah ceritain aja yang nggak enaknya. Ini dibikin di Earhouse ya, benar ya? Earhouse ya, di betul. Earhouse. Terus udah rilis atau baru mau rilis? Sudah rilis, Sudah yang Tolak rilis? Ukur ini sudah rilis Di tanggal bulan kemarin, tanggal 19 Juli berarti ya. Oke, berarti udah ada bekal ya. Lebaran besok langsung puterin ini. Udah, jadi kalau misalnya Emi sebelah mengusik lagi gitu. Miti puterin. Langsung diputerin. Dengerin aja, nggak usah nanya, dengerin gitu. Ini bisa nih buat besok bakal saya pulang ke kampung. Bekalnya udah jelas nih sekarang ya. Apa nih kan? Dengerin aja. Enak banget gitu kan. Oke, berarti ini single Tolak Ukur sudah rilis. Listeners udah ya berarti 1 bulan ya. Udah 1 bulan. Kalau 1 bulan bisa didengerin di all digital platform. Iya. Dan kalau untuk music videonya apakah berencana bakalan bikin juga atau nanti nunggu album aja? Kayaknya nanti dulu, tapi ada video liriknya yang bisa teman-teman tonton sambil liriknya ini, ini aku banget nih liriknya ini nih gitu. Semua ternyata dari awal sampai akhir semua relate ternyata. Oke. Gitu. Ya buat sambil nunggu albumku, sambil nonton video liriknya Tolak Ukur lah. Bisa. Kalau nextnya udah ada persiapan single lagi? Tadi 15? Langsung album. Udah ya. Tapi nanti ada fokus tracknya. Oke, sih. Tahun ini bulan depan. Iya. Bulan depan banget nih. September. Iya, tapi untuk tanggalnya aku belum bisa bilang karena aku takut nanti pasti ada kemunduran ini. Aku jaga-jaga lah nanti dulu. Yang pasti aku akan usahain bisa. Oke, tapi kalau untuk manggung off airnya nih, kalau deket-deket ini ada jadwal nggak Miti? Di mana? Minggu depan ada di Berau, Kalimantan Timur. Bareng ini ya, bareng si Yuhu bukan sih? Iya, ada juga. Oke, di Berau, di Kalimantan Timur. Iya, tanggal 29 paling dekat. Kalau yang paling di dekat. Jogja aja? Jogja kayaknya belum ada. Mungkin bulan depannya insya Allah, semoga para yang punya event kontaknya ada di sosmedku ya. Di bio. Di mana tuh? Gimana tuh sosmednya? Di Instagram ada, cari aja Hayamiti, HAEYAMITTY. Oke sih. Tenang aja listeners, kalau mau dengerin suaranya bisa di request di Radio Jogja. Iya, lagunya di betul. sini udah banyak banget. Salah satunya ada si Tolak Ukur, nanti yang habis ini kita juga bakal puterin gitu. Yes. Tapi last but not least nih, Miti berarti dekat-dekat ini mau rilis album. Setelah itu mau ngapain? Setelah itu aku bakal jadi ibu-ibu itu ya. Setelah itu bakal ngejualin albumnya. Oke. Jadi mungkin sosmedku akan rame dengan postingan-postingan lagu-laguku. Oke. Nah, ini mau ada rencana rilis ini juga nggak? Secara fisik nggak? Atau cuma di digital streaming platform Jujur aja? belum tahu kalau itu, karena wah pikiranku kesita banget sama ngurusin produksian ini. Besok aku mau produksi video musik buat fokus tracknya. Oke. Besok banget ini jam 5 subuh. Nggak apa-apa, semua itu memang harus dijalani ya. Betul. Aku walaupun sambil ya Allah aku tetap happy. Tetap bisa ya. Iya. Terus satu lagi deh, boleh deh. Ini Apa aku nih? penasaran karena Miti kan secara mungkin di sosial media sudah cukup punya masa yang besar gitu ya. Amin. Punya merch nggak sih? Punya lah. Ini aku Punya. belum nyari sampai segitunya nih. Iya punya, please banget beli ya teman-teman. Karena aku ngelihat secara in personality, secara looknya, kalau Miti ini punya merch kayaknya bakalan cocok sama si cewek-cewek milenial itu. Ada merch ya berarti? Ada di toko oren. Oke. Bisa langsung dicari aja Tanda Miti. Tanda Miti. Oh, kemarin sih ini yang minggu lalu ngobrol sama kita Pandu. Itu kemarin ngepost dia beli kaosnya Miti. Oh, iya. Aku lihat deh. Habis ini
Tanda Miti, tanda MITTY. Tanda MITTY di situ, di toko oren udah ada. Berarti ada apa? T-shirt kah, kaos kah, atau Baru adanya t-shirt. Ya aja. mudah-mudahan besok banyak ininya lah, katalog. Siap. Siap ini ya. Jadi jangan lupa, fans kamu apa sih namanya? Balamiti bukan? Tidak. Miti lovers. Ada paling basic Balamiti. Belum ada yang resmi sih, aku masih ya nantilah kita sambil jalan gitu. Tapi waktu 2 tahun lalu aku sempat ngobrol sama, kan jadi aku punya grup gitu di WhatsApp sama teman-teman pendengar Miti gitu kan. Kita bikin nama apa ya? Best friend Miti gitu. Masuk sih kalau yang dengerin cewek-cewek masuk sih Besti. Iya, cuman gara-gara Besti itu udahlah sebutan hari-harian gitu, jadinya nggak terlalu kerasa itu buat pendengar Miti. Jadi mungkin masih bakal kutimbang-timbang lah nanti. Balamiti, Bala Dewa ya. Miti holik. Mitilisius. Ya. Jadi sambil kalau misalnya Anda punya ide listeners buat nama, iya boleh banget ya, boleh ya, please. Fanbase-nya Miti Sazia ini boleh di komen aja di Instagramnya Hayamiti tadi ya. Bentar ya. MITTY. Siap. Tapi sebelum nanti kita puterin yang full dari Tolak Ukur, boleh dong langsung live di sini spesial loh buat ini. Boleh. Satu albumnya 15 lagu itu kan. Punten sabar ya. Lagu yang Tolak Ukur ini aja deh yang kayaknya spesial banget karena Boleh. Kita kasih sepenggalan refnya aja ya. Boleh. Nanti keluar nih emosinya. Boleh. Daripada ini mic ditelan nanti ya listeners ya. Mengumpat dadaku terasa sesak, muak dengan semua tolak ukurnya. Kadang-kadang ingin teriak tepat di telinganya. Aku juga punya cita-cita. Miti Sazia Tolak Ukur. Thank you so much. Terima kasih Chris, terima kasih Bintang, terima kasih teman-teman iRadio. Seru banget walaupun tadi agak sangar waktu datang ya mukanya gitu kayak ternyata seru. Muka aku selalu menipu orang loh. Kalau aku diem pasti dikira judes nih orang gitu. Betul. Enggak, aslinya enggak, listeners aslinya cutie pie banget. Yes. Abis ini kayaknya Tolak Ukur bakalan jadi di TikTok sih. Amin. Bakalan dipotong-potong, kayaknya relate banget ya. Iya. Terima kasih. Baru reviewnya aja. Bakalan trending di TikTok lagi dan semoga juga ini jadi jalan yang meluruskan ataupun juga memperlancar jalannya Miti nanti buat rilis album di bulan ini. Terima kasih doanya. Kalau aku sih mau langsung kirim ke orangnya ya. Yang mau di sosmed ya. Ke ibunya tadi. Saya aja belum berani ngirim ke orangnya ya. Oh, ini tunggu lagi main-main ke Radio Jogja Terima dengan kasih. karya barunya. Thank you. Udahan ya ngamennya. Senarnya putus. Ngomongin artis, musik, dan yang lain di sore-sore setiap Jumat jam 5 sore.